Halo Leo, jumpa lagi dengan saya Dia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Tak ada yang bisa menghalangi karena ini sudah ditakdirkan menjadi milik kamu. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positif dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Six of Swords. Di sini juga ada The Hierophant. Ada Four of Wands. Ada kartu Death. Dan di sini juga ada The Hermit. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Oke? Ada Six of Swords. Sepertinya saya melihat di sini ada masa lalu ya, orang dari masa lalu yang kayaknya kembali lagi di sini. Oke. Kayak seseorang yang pernah ada dalam kehidupan kamu dulu kembali lagi. Tapi saya melihat kembali dengan versi terbaik ya di diri dia. Banyak hal yang berubah di diri dia, artinya ada penyesalan ya mungkin. Tapi sebenarnya perpisahan yang mungkin pernah kamu dan dia alami tidak semata-mata itu kesalahan, entah itu dari dia atau dari diri kamu ya. Ya mungkin ada perbedaan sebenarnya di sini, atau ada situasi atau kondisi yang membuat kamu dan dia harus terpisah. Oke. Dan kayaknya memang gak ada yang bisa menghalangi, karena kayaknya dia memang ditakdirkan menjadi milik kamu. Terbukti bisa saja dia pergi meninggalkan kamu awalnya, tapi kembali lagi dengan versi terbaik di diri dia. Oke? Seseorang yang kembali kepada kamu dengan versi terbaik di dirinya. Seseorang yang pernah ada di masa lalu kamu atau pernah menjalin sebuah hubungan dulunya, tapi kembali lagi, itu bisa saja terjadi, tentunya dengan sesuatu hal yang lebih baik untuk kedepannya. Dan mungkin hal-hal yang dulunya menjadi penghalang antara kalian berdua itu sudah tidak terlalu berarti. Artinya sudah bisa dikondisikan, oke? Sudah bisa diselesaikan. Konflik, masalah, perbedaan sepertinya sudah bisa diselesaikan. Artinya nggak ada yang memang bisa menghalangi. Meski pernah terputus, pernah terpisah, tetapi jika dia memang ditakdirkan menjadi milik kamu dan tetap akan kembali kepada kamu. Artinya nggak ada yang bisa menghalangi meski sudah terputus. Dia kembali lagi ya mungkin dengan kayaknya ada keterkaitan di dalam perasaan kamu dan perasaan dia. Kayaknya ada yang tidak bisa terpisahkan meskipun sebenarnya setelah perpisahan itu kamu punya pasangan, dia juga sudah punya pasangan, tetapi ya mungkin berpisah juga, tapi akhirnya kamu kembali dengan seseorang yang dari masa lalu kamu ini. Oke. Tentunya banyak hal yang berubah, tidak hanya di diri dia, di diri kamu juga banyak hal yang berubah di sini. Lebih dewasa, lebih bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, tidak memaksakan, lebih menjalani hidup apa adanya,
tetap melakukan yang terbaik, pada akhirnya kamu benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Oke? Ini bisa saya terjadi tentang seseorang yang hadir kembali dalam kehidupan kamu dengan sesuatu hal yang lebih baik. Ada The Hierophant, saya melihat sepertinya kamu dan dia juga sudah sama-sama tersadar untuk tidak mengikuti ego masing-masing yang mungkin dulunya masih terlalu muda, masih larut dalam keegoisan, tidak ada yang mau bisa mengalah, mengerti atau memahami, tapi kayaknya keadaan udah berubah. Kamu sudah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dia juga seperti itu. Artinya perasaan itu menuntun kamu, atau perasaannya menuntunnya untuk kembali mendekat kepada kamu. Artinya ini adalah ketulusan ya, ini adalah kemurnian. Di saat dia berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya mungkin perasaannya itu tertuju kepada kamu. Dan itu dia tidak bisa membohongi perasaannya. Dia akan berusaha untuk kembali menghubungi kamu, dia akan kembali berusaha untuk mendekat kepada kamu, meski awalnya di sini kamu kayak nggak yakin atau nggak percaya, tapi pertemuan itu akan berlanjut karena memang ada chemistry-nya, ada saling ketertarikan kembali ya, atau memang belum bisa move on sebenarnya, masih ada kenangan, masih ada ingatan-ingatan tentang dia dalam perasaan kamu, atau juga sebaliknya. Artinya perasaannya itu menuntunnya kepada kamu. Artinya meski pernah terputus, meski pernah ada perbedaan, tetapi ternyata itu tidak menjadi penghalang. Pada akhirnya dia kembali lagi kepada kamu. Ada 4 of Wands dan saya melihat di sini kamu dan dia sama-sama berusaha untuk mengintrospeksi diri ya. Berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk belajar dari kesalahan yang pernah kamu dan dia lakukan dulunya, karena setiap orang tentunya tidak lepas dari sebuah kesalahan, tetapi kita melihat untuk ke depan, bukan untuk ke belakang. Jadi biarlah yang berlalu biar berlalu, tetapi untuk ke depannya apa yang ingin kamu lakukan tentunya harus ada perubahan, berusaha untuk menjadi yang terbaik, memperbaiki diri, memperbaiki situasi, bercermin dari apapun yang pernah terjadi dulunya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena tentunya kamu sudah tidak mau lagi hal dulunya terjadi itu terulang lagi. Kamu bercermin dari apapun, entah itu dari apa yang kamu alami, atau mungkin dari teman-teman kamu, belajar dari apapun yang terjadi terhadap mereka, atau apa yang kamu dengar. Artinya kamu mulai bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih baik lagi. Oke? Begitu juga sebaliknya dengan dia. Artinya kamu dan dia dipersatukan dengan situasi dan kondisi yang lebih baik antara kalian. Oke? Ada kartu Death ya, artinya di sini akan ada hubungan yang kembali bersatu ya, akan ada cinta yang membara kembali yang mungkin sempat padam, tapi di sini akan kembali bergairah lagi, kembali kayaknya ini lebih membuat kamu lebih bahagia sepertinya. Oke, membuat kamu memang terlepas dari rasa sakit atau rasa kecewa yang pernah ada dulunya. Ada sesuatu hal yang akan dimulai di sini, meski setelah kehancuran, setelah perpisahan, tetapi akan ada sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang akan dimulai lagi di sini. Oke? Ada The Hermit dan ini juga tidak lepas dari kamu berusaha atau dia juga berusaha untuk mengintrospeksi diri ya, untuk berusaha atau sama-sama mengevaluasi ya, mungkin pernah gagal, pernah bercerai, pernah saling ngikutin ego yang pada akhirnya membuat kamu dan dia mengambil keputusan yang pada akhirnya menyesal. Jadi saat ini kamu dan dia lebih berhati-hati untuk untuk bertindak, untuk ya mungkin tidak memutuskan di saat kamu dalam kemarahan atau dalam emosi, untuk lebih menenangkan diri, untuk lebih tahu resiko atau dampak terhadap apa yang kamu putuskan di saat kamu marah. Oke? Karena dalam hubungan selalu akan ada saja ya yang terkadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Itu adalah dinamika dalam kehidupan. Tentu
terkadang tidak akan semulus jalan yang kita inginkan, tetapi di sini kamu mampu untuk kontrol diri kamu, kontrol emosi, kontrol kemarahan untuk tidak mengambil keputusan di saat kamu marah, karena itu bisa saja membuat kamu menyesal nantinya. Artinya ini lebih kepada mengevaluasi diri ya, mengintrospeksi diri dan bercermin dari apapun yang pernah terjadi yang membuat kamu dalam kekecewaan dulunya. Oke? Kita lanjut. Oke, di sini ada call your emotion, ada trust all will be will, ada detox. Di sini juga ada focus on the positive dan ada clear your mind. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk mengendalikan kemarahan ya. Oke, kamu sudah tidak terlalu menggebu-gebu, kamu sudah tidak terlalu memaksakan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Kamu sudah menjalani hidup ya mungkin dengan mengalir saja. Artinya tidak memaksakan sesuatu karena percuma. Karena jika sesuatu hal itu dipaksakan, pada akhirnya hasilnya tidak akan baik. Jadi saat ini kamu berusaha untuk berserah kepada Tuhan. Oke, berharap yang terbaik itu memang kamu dapatkan. Yakin semua akan baik-baik saja meski terkadang ada situasi atau kondisi yang tidak kamu harapkan terjadi, tapi pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Kamu yakin Tuhan akan memberikan kamu jalan terhadap apapun yang kamu hadapi saat ini, konflik, masalah dengan seseorang, dengan pasangan, atau dengan keluarga, atau dengan teman, tapi yakin semua akan ada jalan keluarnya. Oke, tetap kendalikan kemarahan, tetap kendalikan emosi kamu, tetap berpikir positif, hilangkan pikiran-pikiran negatif, karena pikiran-pikiran negatif itu yang justrunya membuat kamu yang nggak bisa fokus, nggak bisa menemukan jalan keluar, karena mungkin selalu pikirannya negatif ya. Jadi timbulkan prasangka baik kamu, pikiran yang positif kamu terhadap sesuatu hal, baik itu yang mungkin ada hal-hal yang menyakitkan, tetapi yakin fokus kamu harus positif. Pikiran kamu harus positif, agar hal-hal yang baik juga akan mendekat kepada kamu. Jadi jangan biarkan perasaan kamu itu dipenuhi dengan kemarahan atau dendam terhadap sesuatu hal yang terjadi di masa lalu, karena setiap orang pernah punya kesalahan ya, pernah punya masa lalu yang mungkin tidak baik, tetapi orang yang punya masa lalu yang tidak baik selalu bisa saja berubah. Setiap orang bisa berubah. Setiap orang bisa berubah bahkan menjadi lebih baik. Oke, itu bisa saja terjadi. Karena ada sesuatu hal yang mungkin menyadarkannya, ada sesuatu hal yang membuat dia tersadar untuk bisa melakukan sebuah perubahan ke arah yang positif. Jadi saya melihat di sini, ya mungkin ini ditakdirkan untuk kamu ya, terhadap seseorang yang pernah ada di masa lalu kamu, yang pada akhirnya hadir lagi dengan versi terbaik di dirinya, dia kembali lagi kepada kamu dengan sesuatu hal yang lebih indah, sesuatu hal yang lebih bisa membuat kamu yakin dan percaya bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya bersama dengannya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat. Oke, menghibur untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang galau, tak ada dalam konflik atau masalah. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tidak lari dari kenyataan apapun, tetap menghadapi itu dengan kepala dingin, tetap dalam pertimbangan yang sangat matang untuk bisa memutuskan dan memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke?
Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.